Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing apa, yaitu ini dia hasil pemangkasan pada tanaman janda bolong yang semakin rimbun. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman janda bolong ya, yang sempat viral juga waktu itu, dan hasilnya kini semakin rimbun dengan cara pemangkasan. Buat teman-teman yang pengen tahu cara pemangkasannya seperti apa, teman-teman bisa cek ya videonya di playlist tanaman janda bolong. Di situ ada video yang berjudul cara pemangkasan tanaman janda bolong agar semakin rimbun. Nah, sekarang setelah 1 bulan setelahnya, lihat tanaman janda bolong saya semakin rimbun. Ini hasilnya ya. Ini bukti bahwa video-video saya yang sudah saya share itu tidak pernah bohong, tidak pernah hoax, karena hasilnya selalu akan saya tunjukkan pada teman-teman dari teknik cara-cara yang saya lakukan pada tanaman hias. Dan hasilnya lihat semakin rimbun ya tanamannya. Ini belum seberapa, nanti sebulan setelahnya saya akan semakin rimbun lagi. Tapi saya akan flashback lagi, yaitu cara teorinya aja, agar teman-teman semakin paham cara pemangkasannya. Teorinya saya beri di sini agar lebih jelas. Untuk prakteknya teman-teman silahkan tonton videonya ya di playlist tanaman janda bolong, yaitu cara pemangkasan tanaman janda bolong agar semakin rimbun. Nah, cara yang pertama adalah tentunya lepas dari yang namanya media tanam. Media tanam yang saya pakai adalah sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian ya, dimix menjadi satu, hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua diberi turusnya ini. Nah, buat teman-teman yang pengen membuat turus, silahkan membuat, yaitu dari kawat nyamuknya yang udah diikatkan pada batang bambu seperti ini. Kemudian diisi dari sekam bakar dan pupuk kambing di dalamnya ya. Teman-teman bisa cek videonya ya agar semakin rimbun, karena janda bolong ini mempunyai akar udara guys. Akar udaranya ini, nah seperti ini ya. Nah, itu dia. Ini lihat yang saya tunjukkan dengan jari telunjuk. Ini yang memanjang dari batang ini adalah akar udara. Nah, untuk mendapatkan nutrisi tersebut, maka akar udaranya ini bisa ditempelkan ke media tanam vertikal ini ya. Lalu yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukannya apa? Pemupukan organik ya. Nanti saya berikan cara pembuatannya. Sekarang yang keempat adalah pemangkasan. Pemangkasan itu di batang utama. Nah, saya kasih contoh mana ya batang utamanya. Nah, ini dia. Ini batang utamanya dipangkas ya. Batang utama dipangkas. Setelah dipangkas, nanti akan muncul lagi batang yang kedua dari samping. Batang keduanya, nah ini dilihat, ini batang yang kedua ya. Nah, ini muncul daun baru ya dari batang yang kedua. Nah, itulah contoh pemangkasannya. Jadi batang utama kita pangkas, maka akan muncul lagi batang yang kedua dari samping kiri. Nanti kalau udah muncul beberapa daun dari batang yang kedua, kita pangkas lagi, nanti akan muncul lagi dari batang yang ketiga, muncul lagi seterusnya batang ketiga, keempat, kelima. Nah, bayangkan ya, tanaman janda bolongnya nanti pasti akan semakin rimbun dengan munculnya batang-batang baru setelah kita pangkas ujung-ujungnya. Nah, itulah teorinya ya. Cara prakteknya udah ada videonya, jangan lupa sekali lagi tonton. Nah, sekarang kembali ke metode yang ketiga, yaitu pemupukan organik. Apabila semua hal tadi udah kita lakukan, tanpa pemupukan organik itu sia-sia ya, karena pupukan organik ini sangatlah manjur untuk pertumbuhan tanaman hias daun seperti janda bolong ini. Dengan pemupukan organik, maka akan mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru guys. Nah, pemupukan organik ini gimana caranya pembuatannya? Udah ada ya, sekali lagi di video tanaman di playlist pengobatan tanaman. Di situ udah ada video cara membuat pupuk vegetatif pada tanaman hias daun. Nah, pemupukan vegetatif ini bisa diberikan pada tanaman hias daun seperti halnya janda bolong, keladi, alokasia. Saya akan flashback untuk teorinya aja, yaitu terbuat dari apa? 5 liter air cucian beras, 3 liter air kelapa, lalu ada IE4, gula merah,
Lalu daun kelor. Kenapa daun kelor? Daun kelor itu mengandung nutrisi nitrogen yang tinggi yang sangat bermanfaat untuk tanaman hias daun atau usia tanaman vegetatif. Buat prakteknya sekali lagi tonton videonya. Nah, nanti setelah usia 2 minggu udah disimpan seperti ini ya, saatnya kita untuk mencairkan. Ini air bersih 5 liter. Pupuk organiknya berapa? Yaitu saya beri setengah gelas atau sekitar 200 ml. Nah, sekarang kita masukkan ya, setengah gelas atau sekitar 200 ml. Nah, itu dia 200 ml ya. Sekarang kita masukkan, lalu kita aduk. Nah, sekarang kita beri pemupukan organik vegetatif ini pada tanaman janda bolong. Nah, kita siram pada perakaran. Jangan lupa pula kita siramkan ke media tanam vertikalnya. Nah, seperti ini ya, agar basah untuk media tanam vertikalnya. Ini sisa pupuk organik vegetatifnya bisa diberikan ya pada tanaman hias lainnya, terutama untuk tanaman hias daun, alocasia, calathea, keladi. Silahkan berikan sisanya ya. Nah, lalu untuk pupuk organik ini diberikan berapa kali? 4 hari sekali. Oke, tanaman janda bolong ini jangan lupa diletakkan di teras rumah atau di indoor, dimana pada keadaan siang hari itu suasananya terang, lalu sirkulasi udara yang bagus, maka tanaman hias janda bolong ini sudah bisa hidup dengan subur dan rimbun. Itulah cara agar tanaman janda bolong semakin rimbun dengan cara pemangkasan. Lupa pula seminggu sekali bisa diberikan NPK 16-16, yaitu 5 liter air bersih. NPK nya setengah sendok makan, lalu siramkan ke perakaran. Nanti hasilnya akan semakin oke. Oke, gitu aja ya cara hasil dari pemangkasan tanaman janda bolong agar semakin rimbun. Hasilnya ini udah ada nyata ya. Berarti video-video yang saya berikan itu tidak hoax, selalu menginspirasi buat teman-teman. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.